Assalamualaikum adik-adik. Kalian tentunya sudah mengenal sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab, bukan? Sebelum beliau masuk Islam, beliau adalah seorang laki-laki yang dikenal keras dan kejam. Namun, Allah berkehendak memberikan hidayahnya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Mari kita ikuti ceritanya. Masuk Islamnya Umar bin Khattab. Aku hendak memberitahukan suatu berita besar untukmu. Adikmu Fatimah dan suaminya Sa'id bin Zaid telah memeluk Islam, agamanya Muhammad. Demikian ujar seorang lelaki kafir Quraisy kepada Umar. Umar terkejut dan marah besar mendengar hal itu. Segera ia berlari menuju rumah adiknya tanpa bersuara sedikit pun. Ketika itu, Fatimah dan suaminya sedang belajar Al-Quran bersama seorang lagi sahabat mereka, Khabbab al-Arati. "Aku Umar, cepat buka pintunya," bentak Umar. Khabbab mendengar hal itu langsung berlari menyembunyikan dirinya. Sementara Fatimah dan Sa'id pucat mukanya. Mereka faham akan watak Umar serta kebenciannya terhadap Islam. Namun dengan membesarkan hati, Fatimah membuka pintu rumahnya. "Aku mendengar kamu membaca sesuatu," bentak Umar. "Apa yang kamu dengar? Kami tidak membaca apa-apa," kata Fatimah. Ia sebelumnya telah menyembunyikan mushaf Quran yang dibacanya. "Aku dengar apa yang kamu baca. Aku tahu kamu sudah menganut agama Muhammad," hardik Umar. Lantas Umar mencekik leher Sa'id dan hendak memukulnya. Fatimah coba membela suaminya. Pukulan Umar tidak mengenai Sa'id, namun malah melukai dahi Fatimah. "Ya, kami telah memeluk agama Islam. Kami percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Apa yang hendak kau lakukan, lakukanlah," teriak Fatimah dengan lantang. Melihat hal itu, Umar yang garang mendadak berubah lembut. Dia merasa kasihan melihat kepala adiknya berdarah akibat pukulannya. "Berikan kepadaku mushaf yang kau baca. Aku berjanji tidak melakukan apa-apa. Aku hanya ingin mengetahui apa yang dibawa oleh Muhammad," Umar berkata kepada adiknya. Fatimah agak ragu, tetapi Umar kembali meyakinkannya. "Jangan takut. Aku bersumpah demi Tuhan Muhammad, aku akan kembalikan mushaf itu selepas membacanya." Fatimah terharu. Dia amat mengenali sifat Umar yang sangat memegang teguh sebuah janji. Akhirnya diserahkanlah mushaf Quran yang disembunyikannya. Fatimah menjawab, "Umar saudaraku, engkau masih najis karena syirikmu. Al-Quran ini tidak boleh disentuh melainkan oleh orang yang suci." Fatimah menyuruh Umar mandi. Selepas itu barulah diserahkan mushaf itu kepadanya. Umar menerimanya dengan penuh rasa penasaran. Ia lantas membuka surat Toha. Ia membaca mulai dari awal surat tersebut. Setelah membacanya, spontan ia berkata, "Alangkah indahnya ayat ini." Khabbab yang masih dalam persembunyiannya dalam rumah Fatimah memberanikan diri untuk keluar mendengar perkataan Umar itu. Khabbab berkata, "Umar, demi Allah, aku pernah mendengar Muhammad berdoa, 'Ya Allah, bantulah Islam dengan Abul Hakam Hisham atau Umar al-Khattab.' Cepatlah Umar, segeralah engkau temui Muhammad," desak Khabbab. Akhirnya mereka berdua menemui Nabi Muhammad di sebuah rumah berdekatan dengan Bukit Safa, di mana Nabi sedang mengajarkan agama Islam kepada sahabatnya. Para sahabat yang melihat kedatangan Umar menjadi gentar, khawatir Umar akan menyerang Nabi dan mereka. Nabi Muhammad sendiri sangat tenang. Beliau mempersilahkan Umar masuk. "Apakah yang menyebabkan engkau datang ke sini?"
Demi Allah, aku takut kamu tidak insyaf sehingga Allah menurunkan bencana atasmu. Nabi berkata kepada Umar, "Wahai Muhammad, aku datang untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Umar membalas. Nabi dan para sahabat serentak bertakbir mendengar pengakuan Umar ini. Mereka satu persatu memeluk Umar sambil meneteskan air mata. Demikianlah adik-adik, kisah tentang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, kita bersyukur pada Allah tadi masih bisa membersamai kalian dalam PJJ SKI. Ya. Untuk kali ini kita akan membahas keteladanan Khalifah Umar bin Khattab. Tadi kalian sudah menyimak serial kartun sekelumit kisah masuknya Umar bin Khattab ke dalam agama Islam. Oke. Insya Allah juga sama di buku. Kamu juga bisa mengecek, bisa memperhatikan video ini sambil juga memperhatikan buku paket bab Umar bin Khattab. Baik anak-anakku semua, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu sebelum masuk Islam. Umar bin Khattab lahir pada tahun 581 Masehi dari suku Adi. Oke, kemarin Abu Bakar As-Siddiq berasal dari suku Taib. Beliau memiliki postur tinggi tegap, watak yang keras, berani, dan disiplin. Termasuk yang menentang keras ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi Umar bin Khattab itu sebelum masuk Islam itu dulunya sangat menentang keras ajaran Nabi Muhammad karena dianggap memecah belah, memecah belah ajaran nenek moyang Umar, atau ajaran jahiliyah. Sambil menentang keras juga selalu mengancam siapa saja yang mengikuti ajaran Muhammad. Bahkan sampai Nabi Muhammad itu akan dibunuh. Akan dibunuh. Ya, tapi seperti dalam video tadi, ketika Umar bin Khattab itu mau membunuh Nabi Muhammad, di jalan bertemu dengan Naim bin Mas'ud. Ya, Naim bin Mas'ud bertanya, "Mau kemana kau Umar?" Umar menjawab, "Aku mau membunuh Nabi Muhammad." Naim menjawab, "Kenapa tidak dari adikmu? Adikmu itu sudah masuk Islam bersama suaminya." Ya, makin marah Umar bin Khattab, lalu ke rumah Fatimah, adiknya itu. Ketika mau masuk ke rumah Fatimah, di situ sudah ada beberapa sahabat Fatimah dan beberapa sahabat yang lain sedang membaca Al-Quran. Segera Fatimah menyembunyikan lembaran Al-Quran itu karena takut dirusak Umar. Ya. Ketika Umar bertanya, "Apa yang ada di belakang tubuhmu itu? Apa yang kau sembunyikan?" Ya, Fatimah menjawab, "Ini adalah lembaran suci yang engkau tidak pantas memegangnya," kata Fatimah. Terus Umar, "Perlihatkanlah apa yang kau sembunyikan. Niscaya aku tidak akan merebut." Lalu Fatimah menjawab, Fatimah menyuruh Umar mandi dulu sebelum menyentuh Al-Quran itu. Anehnya, Umar yang tadinya galak nurut sama perintahnya Fatimah. Setelah selesai mandi, bersuci, kemudian memegang lembaran Al-Quran itu, ternyata sedang dibaca Fatimah tadi surat Toha. Surat Toha. Ketika Umar membaca surat itu,
hatinya yang tadi keras lama-lama melunak, ya, dan sangat tenang hatinya setelah membaca surah Toha itu. Alangkah indahnya kata-kata di Al-Quran ini, kata Umar. Ya, seketika itu juga setelah membaca itu, Umar mau ditunjukkan keberadaan Nabi Muhammad yang tadinya mau membunuh, sekarang niatnya menemui Nabi Muhammad itu niatnya mau masuk Islam. Itu ya kronologi singkat tentang masuknya Umar bin Khattab masuk ke Islam. Nah, setelah masuk Islam, dia diberi gelar Al-Faruq. Oke, Al-Faruq artinya pembeda dan pemisah. Bisa kamu garis bawahi di buku paketnya. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala telah memisahkan antara hal yang baik dengan yang buruk dalam diri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar mengucapkan kalimat syahadat, Nabi bersabda, Islamnya Umar adalah kemenangan, hijrahnya adalah pertolongan, dan pemerintahannya adalah rahmat yang kelak nanti akan menjadi khalifah pengganti Abu Bakar As-Siddiq. Nah, khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal. Setelah Umar menjadi khalifah, dibaiat tanggal 23 Agustus seketika Abu Bakar meninggal, langsung digantikan, ditunjuk gantinya oleh Umar, ya, pada tanggal 23 Agustus 642 Masehi. Selain Al-Faruq, Umar bin Khattab juga menggunakan gelar Amirul Mukminin setelah menjadi khalifah. Apa Amirul Mukminin itu? Artinya pemimpin orang-orang yang beriman. Amir itu pemimpin, mukminin itu orang-orang yang setelah menjadi khalifah, Umar bin Khattab melakukan perluasan Islam. Tentunya tidak seketika perang. Jadi berunding dulu, ketika yang diajak itu tidak mau, malah menantang, baru perang. Jadi Islam itu tidak mengajarkan langsung perang, berunding dulu, ketika yang dirundingkan itu ngeyel atau malah menantang, baru dilakukan. Nah, perluasan Islam di zaman Umar bin Khattab ini dikenal dengan Futuhat al-Islamiyah, yaitu penaklukan Suriah, penaklukan Persia, dan penaklukan Mesir. Tiga itu daerah itu dijadikan negara Islam oleh di zamannya Umar bin. Kebijakannya saat menjabat sebagai khalifah, yang pertama, membentuk majelis permusyawaratan anggota dewan dan memisahkan lembaga peradilan, membagi wilayah Islam menjadi 8 provinsi. Ya, bisa kalian catat di situ. Yang ketiga, mengangkat gubernur di setiap provinsi dan digaji oleh negara. Bidang pertahanan dan keamanan, mendirikan lembaga kepolisian dan tentara yang terdaftar. Di bidang hukum, menyusun dustur umat. Umar itu kayak undang-undang yang mengatur segala pemerintahan atau risalah al-qadar. Ijtihad itu pemikiran, ya, pendapat umat dalam Islam. Yang pertama antara lain, ya, awal mula takbir pada 4 takbir pada sholat jenazah. Jadi kita yang setiap kali kita lakukan, kalian kalau pernah sholat jenazah, itu baru ada di zamannya Umar bin Khattab. Kemudian penyelenggaraan sholat tarawih berjamaah dan penambahan kata as-sholatu khairun minan naum pada azan subuh. Kalian kalau memperhatikan azan subuh, setelah hayya 'alal falah itu ditambahi kalimat as-sholatu khairun minan naum. Itu ijtihadnya, pemikirannya Umar bin Khattab. Dan lain sebagainya, masih banyak lagi, ya, bisa kalian perhatikan di buku-buku sendiri. Nah, setelah 10 tahun 6 bulan memimpin sebagai khalifah dan perluasan Islam dan berbagai kebijakan itu, akhirnya
meninggal pada 1 Muharram 23 Hijriah atau 634 Masehi. Meninggal pada usia 63 tahun, sama seperti Abu Bakar As-Siddiq dan Nabi Muhammad juga belum nikah. Itu ya anak-anakku semua, materi kali ini dari kisah sebelum masuk Islam sampai wafatnya Khalifah Umar bin Khattab. Nanti kalau kalian belum paham atau ada yang mau ditanyakan, bisa lewat kolom komentar dengan mencantumkan nama, kelas, dan nomor absen. Kalau sudah paham juga, alhamdulillah. Oke, dan untuk semua semoga bermanfaat materi yang singkat kali ini bisa dipahami, dan jangan lupa dibaca terus buku-buku paket dan video-video juga dipelajari, dibuka. Karena mengingat sebentar lagi PTS akan segera dimulai. Yang ada semua, di pamit, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, di rumah jangan melupakan protokol kesehatan, terus melaksanakan 5M. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum